Dalam video kali ini kita akan membahas tentang materi kimia unsur periode ketiga dan keempat. Nah, materi ini adalah bagian yang ketiga dari topik bahasan kimia unsur. Materi ini sangat perlu loh untuk kamu ketahui, karena itu tetaplah konsentrasi, karena di mana ada konsentrasi, di situ ada prestasi. Adik-adik, unsur periode ketiga memiliki jumlah kulit elektron yang sama, yaitu 3 buah kulit. Akan tetapi, perlu kamu ingat bahwa konfigurasi elektron dari masing-masing unsur tersebut berbeda. Hal ini yang akan menyebabkan sifat-sifat kimianya juga berbeda. Di dalam sistem periode unsur, terdapat 8 unsur yang termasuk ke dalam periode ketiga, yaitu natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klorin, dan argon. Nah, di bawah ini kita bisa lihat gambaran dari logam-logam tersebut. Nah, cara mengingatnya nanti kamu bisa hafalkan nanti minggu Alfa Singer pentas seni calon artis. Gampang bukan? Oke, adik-adik, berikut ditampilkan sifat fisik unsur periode ketiga. Ayo kita fokus ke bagian titik didih dan titik leburnya. Kita lihat unsur Na, Mg, Al, silikon, fosfor, dan sulfur berwujud padat ya pada suhu ruangan karena dia memiliki harga titik lele dan titik didih di atas suhu ruangan 25 derajat Celcius. Sedangkan untuk klor dan argon itu berwujud gas karena memiliki harga titik lele dan titik didih di bawah suhu ruangan. Bisa kamu perhatikan, dia berharga negatif ya. Nah, kenaikan titik lele dan titik didih dapat dijelaskan dengan kekuatan ikatan logam yang meningkat dari natrium ke aluminium dan kekuatan ikatan kovalen pada silikon. Sedangkan kecenderungan penurunan titik lele dan titik didih dari sulfur ke Al terkait dengan variasi kekuatan gaya London. Sulfur lebih besar daripada fosfor, lebih besar dari klor, dan lebih besar daripada argon. Unsur-unsur dalam satu periode tidaklah mempunyai sifat-sifat yang mirip, tetapi sifat-sifatnya berubah secara beraturan. Perubahan sifat dari unsur-unsur dalam satu periode dapat dilihat pada unsur-unsur periode ketiga. Nah, di samping ada gambar dari grafik perubahan energi ionisasi unsur periode ketiga. Oke, sebelumnya kita lihat dulu tabel sebelumnya ya. Ini dia. Fokus ke bagian dari energi ionisasi. Nah, kita coba lihat grafik ini. Nah, seharusnya grafik dari Na menuju Ar, kita akan melihat grafik yang akan senantiasa naik. Namun dari gambar yang ditunjukkan, grafik perubahan energi ionisasi pada unsur periode ketiga, khususnya kita lihat fokus ke Mg. Mg seharusnya lebih rendah daripada aluminium. Namun di gambar ini kita bisa lihat Mg itu berada di atas, kemudian disusul Al di bawahnya. Nah, mengapa demikian? Kenapa tidak aluminium yang lebih tinggi daripada Mg? Apa yang menyebabkannya? Nah, kita ingat saja konfigurasi elektron dari magnesium, yaitu dengan nomor atom 12. Kalau kita ingat-ingat konfigurasi elektronnya 282. Nah, dia sudah stabil. Kenapa sudah stabil? Karena dalam satu orbitalnya sudah penuh sepasang elektron. Sementara untuk aluminium dengan nomor atom 13, kita menemukan salah satu elektronnya tidak berpasangan. Jadi, untuk ionisasi yang lebih baik itu akan terjadi kepada unsur yang tidak memiliki pasang elektron bebas atau unsur yang cenderung stabil. Makanya untuk energi ionisasi pada Mg itu lebih tinggi daripada aluminium, seperti itu ya. Oke, kita lanjut kepada sifat kimia unsur periode ketiga. Kita lihat saja di situ. Nah, ikatan dari Na dan Mg itu cenderung dia berupa ikatan ionik, sedangkan silikon sampai dia klor, dia cenderung membentuk ikatan kovalen. Nah, untuk aluminium dia bisa ionik, bisa juga kovalen karena sifatnya yang amfoter. Ya, amfoter itu bisa larut dalam asam dan juga bisa larut dalam basa. Nah, untuk sifat asam basa natrium dan magnesium, dia itu cenderung bersifat basa kuat.
Nah, sedangkan untuk silikon sampai klor, dia cenderung membentuk senyawa asam, dan asam yang paling kuat yaitu untuk klor. Seperti itu dia ya. Untuk periode yang keempat, boleh disaksikan ya di video berikutnya.